Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Izata Barit Qadril Ilah dengan NIM 2211010800039. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya menyampaikan sedikit tentang membran plasma atau membran sel. Apa sih membran plasma itu? Jadi, membran plasma atau membran sel adalah bagian sel yang berfungsi untuk memisahkan antara isi sel dengan lingkungan di luar sel. Saya ibaratkan sel itu adalah sebungkus bakso. Nah, isi dari sebungkus bakso itu adalah sel. Kuahnya itu sitoplasma dan organel-organel sel lainnya. Sedangkan bungkus atau plastiknya itu merupakan membran sel atau membran plasma yang memisahkan antara antara bakso itu dengan lingkungan di luarnya. Struktur membran sel dikemukakan oleh J. Singer dan G. Nicholson pada tahun 1972. Seperti ini ya. Nah, model seperti ini disebut dengan model mozaik fluida. Pada model struktur ini menyatakan bahwa membran plasma bersifat dinamis. Mengapa demikian? Karena molekul lipid dan molekul protein dapat bergerak seperti zat cair. Bahan penyusun membran plasma ada 3, yaitu lipid, protein, dan karbohidrat. Glikolipid dan glikoprotein. Gliko itu karbohidrat, lipid itu lemak. Jadi glikolipid merupakan molekul karbohidrat yang melekat pada lemak. Sedangkan glikoprotein adalah molekul karbohidrat yang melekat pada protein. Fungsi dari glikolipid dan glikoprotein sendiri adalah sebagai tanda pengenal bagi sel, yang dimana setiap sel itu memiliki susunan glikolipid dan glikoprotein yang berbeda. Selanjutnya ada kolesterol. Kolesterol berfungsi sebagai penjaga kestabilan fosfolipid dalam segala keadaan. Jadi misalnya pada keadaan panas nih, kolesterol ini akan menghambat pergerakannya agar fosfolipid itu menjadi tidak terlalu cair. Secara keseluruhan, fungsi membran sel atau membran plasma adalah yang pertama, mengontrol keluar masuknya zat dari dan ke dalam sel. Yang kedua, sebagai pelindung agar isi sel tidak keluar. Dan yang terakhir adalah sebagai reseptor atau menerima rangsangan dari luar sel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Januba Samafandawani dengan NIM 22210100822. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang struktur membran sel. Pada gambar terdapat fosfolipid bilayar. Nah, fosfolipid bilayar ini terdiri dari 2 fosfolipid. Nah, yang atas ini adalah bagian kepala fosfolipid yang bersifat hidrofilik. Nah, bersifat hidrofilik itu adalah yang dapat menerima air atau suka air. Nah, sedangkan pada bagian bawah ekor fosfolipid itu bersifat hidrofobik, yaitu tidak suka air atau menolak air. Nah, selanjutnya di sini ada protein. Nah, protein itu merupakan salah satu penyusun membran sel. Nah, protein itu dibagi menjadi 2, protein perifer dan protein integral. Nah, contohnya itu yang pada gambar ya. Nah, protein perifer itu adalah protein yang melekat pada bagian luar molekul membran. Nah, selanjutnya protein integral itu yang berada yang bisa menembus 2 lapisan fosfolipid ya. Nah, seperti ini ya bentuknya. Nah, selanjutnya ada glikolipid. Nah, glikolipid ini adalah molekul karbohidrat yang menempel pada lemak, sedangkan glikoprotein ini adalah molekul karbohidrat yang menempel pada protein.
Selanjutnya di sini ada kolesterol. Nah, kolesterol ini terletak pada bagian di dekat kepala dengan fosfolipid yang berfungsi untuk menjaga kestabilan fosfolipid dalam segala keadaan. Nah, kolesterol ini lebih sedikit dibandingkan lipida membran lainnya ya, dan kolesterol ini lebih banyak pada membran sel hewan. Selanjutnya di sini ada karbohidrat. Nah, karbohidrat di sini adalah membran sel yang terdapat dalam bentuk yang berikatan dengan lipid atau protein. Ada peran penting karbohidrat. Nah, yang pertama itu sebagai sistem kekebalan. Kenapa? Nah, karena karbohidrat itu bersifat antigenis. Nah, antigenis ini pasti berkaitan dengan sistem kekebalan tubuh. Selanjutnya ada pengenalan sel karbohidrat. Jadinya itu sel karbohidrat itu mampu membedakan sel yang satu dengan sel lainnya. Baik, saya di sini akan menjelaskan materi yang ketiga, yaitu transfer membran sel. Apa itu transfer membran? Terus apa sih mekanisme transfer pada membran itu? Secara umum, mekanisme transfer pada membran adalah proses keluar masuknya molekul melalui membran sel. Berbagai macam molekulnya seperti glukosa, oksigen, dan karbon dioksida. Senantiasa ketiganya itu harus melewati membran sel untuk proses keluar masuk sel pada proses metabolisme. Kemudian lintasannya itu ada dua, yaitu transfer pasif dan transfer aktif. Yang pertama, transfer pasif itu perpindahan zat yang tidak memerlukan energi. Nah, perpindahan terjadi karena adanya perbedaan konsentrasi antara zat atau larutan, jadi dari konsentrasi tinggi ke rendah. Nah, prosesnya itu ada tiga, difusi, osmosis, dan difusi tertentu. Kemudian difusi adalah perpindahan molekul dari larutan yang berkonsentrasi tinggi menuju ke rendah tanpa melalui selaput membran. Kemudian osmosis itu adalah proses perpindahan air dari zat yang berkonsentrasi rendah ke tinggi melalui membran semi permeabel. Kemudian yang ketiga, difusi terbantu, yaitu diproses difasilitasi oleh suatu protein sangat bergantung pada suatu mekanisme transfer pada membran sel. Yang kedua, lintasannya ada transport aktif. Pergerakan zat melalui membran sel yang memerlukan energi berupa ATP tambahan untuk masuk atau keluarnya melalui membran sel. Transport ini juga memerlukan enzim untuk memindahkan molekul atau ion dari konsentrasi rendah ke tinggi. Nah, transport ini meliputi tiga, yaitu pompa natrium atau ion, endositosis, dan eksositosis. Pompa ion itu pompa yang memompa kalium ke dalam sel dan membuang natrium keluar sel. Endositosis suatu proses pemasukan partikel atau cairan ke dalam sel melalui membran terbagi tiga proses tahapannya. Yang pertama, fagositosis, itu zat yang masuk ke dalam sel berupa padatan. Saat zat tersebut menempel di membran, maka zat tersebut akan diselubungi oleh sebuah vesikel yang mengarah ke vakuola makanan. Contohnya saat amoeba melakukan proses memakan bakteri. Yang kedua ada pinositosis, yaitu zat yang masuk berupa cairan pekat. Biasanya terjadi di sel-sel kelenjar dan ekresi yang mana prosesnya sama dengan fagositosis. Kemudian yang ketiga itu endositosis terbantu, yaitu proses yang dibantu oleh enzim tertentu saat zat tersebut mencapai membran. Maka zat itu akan melepaskan enzim biasanya berupa ligan yang akan berikatan dengan reseptor di membran tersebut. Lalu seketika akan muncul cekungan. Nah, cekungan itu sendiri terlapisi dengan reseptor membran. Yang ketiga itu endositosis, sebuah proses mekanisme atau tahapan-tahapan terkait integrisasi masuknya bahan ekstraseluler, contohnya mikroba, nutrisi, dan makromolekul.